Oke teman-teman, jadi kemarin gue udah nge-review 3 mesin espresso, oke. Dan ketiga-tiganya itu dari Vero, dari PT Indo Tara Persada. Nah, sekarang gue mau mereview ini video sudah banyak banget yang minta. Jadi teman-teman banyak minta grinder untuk espresso, harganya di bawah 10 juta. Oke. Nah, ini jadi gue dikirimin lagi sama PT Indotara Persada. Oke. Grinder ini jenisnya adalah Vero FGM 64. Nah, untuk jenis yang ini terdiri dari dua, FGM 64 dengan FGM 64W. Nah, jadi kalau yang W itu di bagian bawahnya sudah ada timbangan digitalnya gitu. Untuk yang ini masih kita dosingnya memang tetap ada single dan double, tapi kita atur melalui time, jadi waktu. Oke, nah barangnya ada di sebelah kanan gua. Oke. Barang ini spesifikasinya yang pertama dia 64 itu dari FGM 64 itu menandakan bahwa ukuran burnya dia 64 mm. Nah, terus untuk listriknya sendiri dia kecil banget, tergolong kecil karena cuma 350 watt. Terus bin hoppernya ini dia kapasitasnya 1 kilogram. Nah, ini bisa dilepas, oke. Nah, bin hoppernya ini dia warnanya dibikin jadi agak gelap gini yang diklaim bisa anti UV gitu. Jadi cahaya matahari nggak langsung masuk ke dalam. Nah, yang kita tahu cahaya matahari itu memang bisa membuat biji kopi jadi lebih cepat melempem lah. Nanti rasanya, flavornya akan lebih cepat hilang. Cara pasangnya gampang banget, tinggal taruh di belakangnya doang. Nah, bin hoppernya sendiri di bagian belakangnya ini sudah ada untuk kalau teman-teman begini dia bisa ditutup, dibuka gitu ya. Kalau teman-teman di coffee shop mau closing, nah jadi tinggal ditutup, diangkat, coffee beansnya pindahin lagi ke dalam coffee bag. Oke, terus yang selanjutnya ini bobot beratnya lumayan banget, solid banget build quality-nya. Ini sekitar 12 kg atau 12,5 kg gitu ya. Nah, di sini nanti di layar akan gua close up. Menunya ada apa-apa aja. Nah, terus di bagian bawah ini dia untuk penahan portafilternya bisa diatur naik turun ketinggiannya karena kan yang kita tahu portafilter itu ukurannya berbeda-beda tingginya. Nah, nanti gua akan tes pakai mesin Lamar Zocco Strada yang mana untuk portafilternya dia tinggi besar. Di bagian atas sini ada pengatur untuk grind size-nya. Jadi di bagian atas ini ada dua tombol, yang satu untuk ditekan nih untuk penahannya. Jadi di bagian sebelah kiri. Jadi ini ditekan baru bisa diputar. Nah, ini penahan supaya grind size-nya tidak berubah-berubah. Nah, terus di bagian tempat untuk keluar bubuk kopinya ini di bagian sini dia bahannya solid banget nih, memang dari stainless, tebel banget. Mungkin nih sekitar 4 mili kali tebelnya. Nah, terus dari bodinya sendiri dia carbon look, jadi seperti karbon. Jadi ini sudah dilapisi gitu ya. Terus nanti di bagian belakangnya itu ada seperti pada umumnya lah grinder espresso, ada kipas supaya menjaga si motornya nggak terlalu panas gitu. Nah, terus selain itu teman-teman dapat sama seperti mesin espresso juga yang dua itu, teman-teman akan dapat warranty card. Nah, ini yang digaransikan itu adalah motornya dia. Nah, seperti udah gue katakan di video-video sebelumnya, di mana-mana kalau misalkan mesin espresso atau apapun itu yang berbau-bau dengan elektronik, dia sudah pasti cuma garansi di motornya doang kalau kalau grinder. Nah, di sini spesifikasinya lengkapnya bisa dilihat. Oke, ini kalau mau cek gitu. Nah, sesudah ini nanti gue akan langsung close up ke bagian layarnya. Nanti gue akan langsung kasih tahu teman-teman fitur-fiturnya apa-apa aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Jadi di sini sudah touchscreen semua panelnya. Kalau kita mau matiin, pencet ini, ditahan.
Mau nyalain, pencet ini juga. Oke. Nah, di sini informasinya sudah sangat jelas banget. Jadi, yang pertama, yang bagian atas ini, yang gede ini nih, oke. Nah, ini teman-teman untuk settingan berapa detiknya untuk single dan double. Oke, kalau untuk yang tengah ini tombol untuk manual. Oke. Nah, terus yang bagian ini teman-teman bisa lihat di sini ada angka 1, 1. Oke, ini kalau gue pencet, gue tahan, dia ngeriset. Jadi ini untuk riset berapa banyak teman-teman udah pernah giling. Oke. Nah, terus untuk di bagian yang sebelah sini, bagian atas, nah ini ada suhu. Nah, dari motornya gitu, biasanya kalau semakin teman-teman pakai, makin lama dia suhunya akan semakin naik. Oke, terus ke bagian bawah yang ini 27 ini adalah suhu untuk bubuk kopi teman-teman yang teman-teman giling gitu ya. Nah, ini yang bawah yang ada tulisan M-nya, sini sudah berapa jam bur ini menggiling kopi gitu ya. Nah, ini 58 ini kelembapan udara dari dalamnya ini, dalam mesinnya dia gitu. Terus di sini gue mau jelaskan juga untuk tombol-tombolnya. Tadi di sini single, double, manual. Nah, untuk ini yang ada huruf M, oke, M ini kalau misalkan nanti teman-teman mau reset, kalau ini sudah 200 jam, biasanya dia ini menurut keterangan ini sudah harus diganti burnya. Nah, nanti kalau sudah diganti, teman-teman bisa reset. Resetnya caranya ya udah ini teman-teman pencet tahan. Nanti dia akan ke reset sendiri. Nih yang di bagian sini. Oke. Nah, kalau teman-teman mau atur untuk single defaultnya dia tadi adalah 3 detik. Kalau teman-teman mau ganti, ini ditahan sampai kedip-kedip. Nah, untuk yang kalau kita mau nambahin seberapa detik, berapa lama, ini tinggal pencet yang ini. Kenaikannya 0,1 detik. Oke. Gitu ya. Kalau sudah misalkan ya udah 4, pencet yang tengah, dia akan berubah. Kalau yang double sama seperti tadi, dipencet tahan. Nah, ini tinggal digituin tuh. Untuk yang keterangan single nih untuk kurangin detik, ini untuk tambah. Misalkan 8 detik, pencet yang tengah. Dia sudah tersimpan 8 detik. Gitu. Nah, kalau misalkan ini perbedaannya misalkan yang single ini kita tekan di sini ada tombol nih. Kita mau berhenti dulu, pencet aja. Jadi portafilternya dimasukin. Oke, lanjut gitu. Kalau sudah selesai dia akan ada bunyinya. Kalau sudah berbunyi itu artinya sudah selesai giling gitu. Kalau misalkan yang manual kita pindahin, nah dia bedanya adalah kita tekan dulu. Oke. Kalau mau berhenti harus tekan lagi. Ada beberapa grinder yang ditekan nyala, ketika portanya ditarik dia akan stop. Tapi kalau yang ini enggak. Gitu, tetap ada display di atas berapa detik teman-teman udah giling kopinya. Gitu. Nah, sesudah ini gue akan langsung full espresso pakai mesin La Marzocco Strada. Nanti setelah itu baru kesimpulannya akan gue kasih tahu ke teman-teman apakah grinder ini cocok untuk mesin espresso atau tidak. Oke, jadi ini gue set 12,5, timbangannya sudah 0. Terus kita coba giling. Oke, ini coffee basketnya 17 gram. Oke. 17,7, 17,5 sudah oke. Nah, habis ini langsung gue lihat full shot dari Ferrati Vero F Game 64 ini pakai La Marzocco Strada.
Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat eh, hasil full espressonya. Gue pakai La Marzocco Strada ini. Untuk kecepatan gilingannya cukup cepat. Tadi 17 gram itu sekitar 12 sampai 12,5 detik. Nah, terus tadi udah gue coba beberapa kali. Perbedaannya itu cuma sekitar setengah graman lah, 0,5 gram. Nah itu menurut gue sudah cukup oke. Nah itu dengan kondisi gue nggak pakai terus ya, gue nggak giling terus. Nah biasanya grinder mahal pun misalkan kalau kita udah sering nih, jadi kita ceritanya coffee shop lagi rame, kita giling terus, dia waktunya biasanya akan berefek ke dos kopi yang akan keluar. Biasanya semakin panas bur, itu akan mengubah tingkat kepadatan dari si bubuk kopinya gitu. Cuma untuk ini tadi gue pakai cobain 4 kali. Terus sebelum video ini dibuat kan tadi udah gue sempat riset. Itu gue coba sekitar 5 sampai 6 kali masih oke. Masih lumayan konsisten. Perbedaannya 0,2, 0,3 sampai 0,5 gram lah, setengah gram ya. Itu untuk tadi teman-teman sudah lihat full espressonya seperti apa. Dinilai sendiri aja. Nah, itu gue pakai preinfusi dulu. Jadi 3 bar lumayan lama, 5 detik lebih baru gue naikin ke 9 bar. Gitu. Terus sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke. Harga grinder ini kurang lebih 7 jutaan. Oke. Menurut gua price to performance-nya oke. Jadi memang menurut gua untuk grinder harga segini udah oke. Tapi kalau untuk ketahanannya menurut gua kalau dilihat dari build quality-nya lumayan kuat gitu ya, karena ini bahannya solid semua. Nih, oke. Terus bagian pinggirnya ini gua kurang tahu juga bahannya apa. Tapi yang pasti ini kalau dari suara sih mirip-mirip kayak plat stainless gitu sih. Cuma dia mungkin sama pihak Indotara lapis lagi sama carbon look. Ini warna putih, ada warna hitam juga setahu gua. Itu. Terus kelemahannya. Kelemahan yang gua temukan di sini sejauh ini ya, yang benar-benar kelihatan adalah nih untuk cantolan atau pegangan si portafilter. Dia agak goyang. Mungkin buat orang yang agak OCD dia akan sedikit terganggu, tapi kalau gua pribadi nggak terlalu pusing lah sama yang gini. Terus udah sih itu aja sejauh ini, karena dari performanya gue tes seperti yang tadi 6 kali, berarti sudah 10 kali gue tes, hasilnya cukup konsisten gitu. Oke, nanti kalau teman-teman berminat sama grinder ini, gue akan langsung taruh link pembeliannya di deskripsi. Silahkan dicek aja. Jangan tanya harga pastinya di sini berapa. Ini gue cuma kasih clue aja sekitar 7 jutaan. Oke, 7 jutaan. Nanti Instagramnya Indotara juga akan gue cantumkan di deskripsi. Silahkan dicek. Terus nanti teman-teman kalau ada yang udah beli grinder ini terus mau tanya-tanya gimana cara settingnya gitu ya, atau tips and triknya apa, silahkan tulis di kolom komentar aja, atau follow Instagram gue di @tentangkopi.yt. Nanti sebisa mungkin gue akan balesin pertanyaan teman-teman secepatnya gitu. Oke, sekian video dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.